Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru kepada mereka bahwa beribadalah sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut, yaitu segala bentuk kesyirikan, bentuk pengagungan, ketaatan, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beriman kepada nabi dan rasul, yang pertama adalah bahwa kita membenarkan setiap berita dan wahyu yang mereka bawa. Kemudian yang kedua adalah kita membenarkan keberadaan mereka, bahwa para nabi dan rasul itu benar adanya, baik yang kita ketahui nama-namanya maupun yang tidak kita ketahui. Seperti 25 nabi dan rasul itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, kemudian Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Dan semua ini ya, adalah nabi dan rasul yang kita ketahui. Tetapi ada di antara mereka nama-nama lain ya, dari nabi dan rasul itu yang tidak kita ketahui. Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik." Jadi sungguh telah kami utus rasul-rasul itu sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mengamalkan syariat yang dibawa oleh mereka, para nabi dan rasul. Nah, terutama kita umat Islam ya, maka kita mengamalkan risalah atau syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib kita ikuti risalah ya atau syariatnya adalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau sekiranya Nabi Musa hidup ya di zamanku ini, maka tidak ada alasan untuknya selain daripada harus dan wajib mengikuti risalahku, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda tatkala ya mendapati Umar bin Khattab pada waktu itu membawa kitab Taurat. Lalu Nabi SAW menegur Umar bahwasanya, "Wahai Umar, tidakkah cukup bagimu Al-Quran?" Kemudian Nabi bersabda seperti yang tadi kita bacakan, bahwa kalau Musa itu hidup di zaman ini, maka beliau harus mengikuti risalah yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dalam sabda yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah ada ya yang mendengar bahwa aku diutus, baik kalangan Yahudi, kemudian kalangan Nasrani, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, maka tidak lain tidak bukan tempat mereka adalah neraka." Jadi ketika telah sampai kepada siapapun umat manusia, sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad SAW, terdengar ya oleh telinganya tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, ya tentang Islam, kemudian tentang Al-Quran, kemudian dia tidak mau beriman setelah bukti itu jelas, maka tempatnya adalah nanti di neraka. Waliyadzubillah.